Dalam drama mempunyai beberapa struktur. Menurut Waluyo 2001 halaman 6 sampai 30, terdiri dari penokohan, perwatakan, plot atau kerangka cerita, dialog atau percakapan, setting atau landasan atau tempat kejadian. Tokoh penokohan erat dengan perwatakan. 3 jenis tokoh penokohan dalam sebuah cerita. Yang pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantunya yang menentang cerita. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini biasa kita sebut dengan netral. Dia tidak mendukung protagonis ataupun tokoh antagonis. Struktur drama yang selanjutnya adalah plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag dalam bukunya yang berjudul Herimawan 1993, plot atau kerangka cerita terdiri dari yang pertama, exposition atau pengenalan cerita. Pengenalan cerita ini biasanya pengenalan tokoh, nama tokoh, suasananya adalah complication atau pertikaian awal. Pertikaian awal ini mula awalnya masalah itu muncul. Kerangka yang selanjutnya adalah konflik atau pertentangan menuju puncak. Lalu yang selanjutnya klimaks atau titik puncak peristiwa. Dan yang terakhir resolution atau penyelesaian dari sebuah pertikaian awal tersebut. Dalam drama dikenal ada 3 jenis alur cerita. Yang pertama, alur linear, yaitu peristiwa atau kejadian berurutan dari awal atau eksposisi sampai komplikasi. Yang kedua, tengah. Di dalam tengah ini biasanya berisi konflik dan klimaks. Dan yang terakhir adalah akhir atau resolusi. Struktur drama yang berikutnya adalah setting atau latar cerita. Setting atau tempat kejadian berkait juga dengan waktu dan suasana. Setting juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Struktur yang selanjutnya adalah dialog. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menuliskan dialog. Ragam lisan yang dimaksud adalah ragam lisan yang komunikatif dan juga ragam tulis. Baiklah, struktur yang selanjutnya adalah petunjuk lekuan atau petunjuk teknis. Biasanya ini dalam drama disebut yang di dalam tanda kurung itu biasanya kita sebut dengan krama agung. Nah, di dalam krama agung ini berupa tindakan dari tokoh untuk melakukan sesuatu di dalam naskahnya tersebut. Bisa juga kita sebut dengan teks samping, ditulis berbeda dengan teks dialog, bisa berupa huruf besar atau huruf miring.